Legenda mengatakan kota Saranjana ini banyak dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Konon legendanya para jin membangun sebuah kota gaib yang diberi nama Saranjana. Maka dari itulah warga sekitar menyebutnya sebagai Saranjana Kota Gaib. Indonesia terkenal dengan negara yang mempunyai banyak budaya. Selain budaya, Indonesia merupakan negara yang mayoritas orang-orangnya masih mempercayai hal-hal gaib yang berbau mistis. Banyak orang yang masih percaya bahwa ada banyak tempat angker dan menjadi kerajaan bagi para makhluk halus. Salah satu tempat tersebut adalah Saranjana, Kalimantan Selatan. Legenda mengatakan kota Saranjana ini banyak dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Konon legendanya para jin membangun sebuah kota gaib yang diberi nama Saranjana. Maka dari itulah warga sekitar menyebutnya sebagai Saranjana Kota Gaib. Banyak juga wisatawan yang mengaku mereka melihat aktivitas manusia di tengah-tengah gedung pencakar langit di kota Saranjana. Namun begitu didekati, pemandangan berganti menjadi gunung yang langsung berbatasan dengan laut. Mitos ini pun makin menjadi misterius karena keberadaannya tak tercatat dalam peta Indonesia. Kisah mistis pun terus terdengar dari masyarakat setempat. Kisah mistis tersebut seperti cerita tentang alat berat yang dipesan oleh seseorang dengan alamat pengiriman kota Saranjana. Legendanya pada 1980-an, pemerintah setempat dikagetkan oleh kedatangan sejumlah alat berat pesanan dari Jakarta. Warga sekitar mengatakan bahwa peralatan berharga yang sangat mahal ini dipesan oleh seseorang dan telah dibayar lunas. Alamatnya pengantaran barang ini adalah kota Saranjana. Padahal kota Saranjana sendiri secara administratif tidak ada di Kabupaten Kota Baru. Ada sejumlah orang yang mengaku pernah melihat dan pergi ke kota Saranjana ini. Konon legendanya kota Saranjana sangat maju. Banyak gedung-gedung tinggi dan jalan besar. Penduduk di Saranjana juga sangat kaya dan hidup dengan makmur. Warga sekitar menceritakan mereka pernah dihebohkan dengan datangnya mobil-mobil mewah yang didatangkan dari Jakarta dan telah dibayar lunas. Kisah mistis tak hanya di situ saja. Legendanya banyak orang yang hilang setelah pergi ke tempat tersebut. Kisah tentang kemegahan kota Saranjana di pedalaman Kalimantan membuat banyak orang menjadi penasaran. Tidak hanya megah, legendanya kota Saranjana mengikuti perkembangan zaman dan mempunyai berbagai fasilitas hiburan layaknya kota besar lain. Karena itulah banyak wisatawan yang mengobati rasa penasarannya dengan mencari keberadaan kota tersebut. Legenda mengatakan pintu gerbang menuju Saranjana berada di tengah hutan di selatan Pulau Laut. Wisatawan yang pergi melewati gerbang Saranjana, warga setempat mengatakan wisatawan tersebut tidak pernah kembali lagi. Dipercaya karena mereka terlanjur nyaman dengan kemegahan kota Saranjana. Selain itu ada mitos yang menyebutkan seseorang tidak boleh menggunakan baju merah dan kuning saat pergi ke Pulau Laut. Legendanya, penduduk Kota Baru percaya bahwa kota Saranjana di selatan Pulau Laut menjadi tempat tinggal makhluk halus. Konon legendanya, meskipun dihuni oleh makhluk halus, penduduk kota Saranjana berwujud seperti manusia. Legenda mengatakan orang-orang di sana jauh lebih rupawan. Warga sekitar mengatakan penduduk Saranjana mempunyai fitur wajah khas yang membedakan mereka dengan warga lokal Kalimantan. Kisah mitos lain dari kota Saranjana ini adalah kota ini mempunyai buah-buahan yang tumbuh dengan berukuran besar dari yang ada di alam manusia. Legendanya jenis buah yang ada di alam manusia sama, tetapi hanya ukurannya berbeda. Legenda mengatakan jika buah raksasa dari Saranjana dibawa ke alam manusia, ukuran buah tersebut menjadi normal. Warga Pulau Laut pun mengatakan mereka sering mendengar suara dari Saranjana. Suara tersebut terdengar seperti alunan musik dan suara kendaraan melintas.
Banyak orang yang mengalami kejadian mistis di kota Saranjana ini. Ada penyanyi solo Indonesia yang menceritakan kisahnya. Ia pernah diundang untuk manggung di pulau terpencil. Saat mereka sampai di lokasi, penyanyi dan timnya tersebut diberitahu apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika berada di sana. Ia mengatakan bahwasanya ia dan tim tidak boleh mandi ataupun keramas. Padahal mereka harus berada di kota tersebut selama 3 hari. Mereka mengatakan bahwa mereka diberitahu untuk tidak terlalu memperdulikan ketika melihat atau menemukan penonton dengan gerakan atau tampak tak sama dengan penonton pada umumnya. Ia pun tidak merasa keberatan akan hal itu. Menurut informasi dari salah satu penyanyi ibu kota tersebut, hal aneh kembali dirasakan di saat ia selesai manggung. Ia mengatakan stadion tempat ia manggung hanya mempunyai 1 pintu, berbeda dari studio pada umumnya, sehingga mereka pun keluar dari pintu yang sama. Dan memang harus membelah penonton yang saat itu ia perkirakan sekitar 12.000 lebih. Tetapi pada nyatanya saat keluar, ia malah melihat kondisi lapangan yang sepi. Penyanyi tersebut masih tidak terpikir apa-apa. Ia mengatakan kejadian tidak hanya sampai di situ saja. Ketika salah satu kru merasa kegerahan dan memutuskan untuk mandi, padahal sudah diingatkan untuk tidak mandi selama di kota tersebut. Sesaat setelah salah satu kru mandi, terdengar suara minta tolong dari arah lobi. Dan ternyata salah satu tim tertabrak motor dan mengalami patah tulang pada bagian tangannya. Dan menurutnya kesialan itu langsung terjadi ketika melanggar larangan yang sudah disampaikan. Warga sekitar pun percaya bahwa penyanyi tersebut telah masuk ke kota Saranjana. Mitos-mitos yang ada di kota Saranjana ini belum diketahui kebenarannya. Entah itu hanya cerita belaka atau memang benar-benar ada.